Kita melihat secara kasat mata bahwa ini adalah pohon besar, Mas. Di sini ada yang mengatakan pasar setan, Mas. Pasar setan? Iya. Jadi tidak hanya cerita bohongan bahwa di sini kampung gaib ini memang betul-betul ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini ya, kita masih berada di lereng Gunung Lirang dan saat ini saya akan diajak Pak Sarmin ya. Pak Sarmin, yang dimana kita akan ditunjukkan ya di lereng Gunung Lirang ini ada lokasi yang sangat mistis. Dinamakan apa, Pak? Ini para ritual yang datang sini karena di atas sana ada sebuah perkampungan, yaitu perkampungan gaib, Mas. Perkampungan gaib, ya. Yang ada di atas perbukitan sana. Di atas bukit Gunung Lirang sana. Oke. Ya. Jadi kita akan mengikuti Pak Sarmin ya menuju ke atas bukit sana. Yuk kita tunjukkan di sana. Yes. Yang di atas itu, Mas ya. Okay. Nah, di depan kita itu ada gubuk. Gubuk itu adalah tempat orang lelaki yang ada di area gunung ini, Mas. Jadi banyak sekali gubuk-gubuk seperti ini ya, Pak ya, termasuk gubuk jenengan di Wapon itu ya. Oh iya betul. Ada yang memakai yang di tempat saya tadi, yaitu di bawah pohon itu, dan ada di sini. Di sini memang tempat para ritual untuk menginap di sini, kadang untuk istilahnya minum kah, makan kah. Jadi di gubuk-gubuk ini. Nah, jadi kita tidak fokus ke gubuk, jadi kita langsung ke area kampung gaib ini. Iya. Siap. Oke. Mari kita tunjukkan. Nah, teman-teman, coba kita lebih detail lagi. Siapa Pak Sarmin? Ini adalah seorang pelaku ritual yang tinggal di lereng Gunung Lirang sejak sekitar 10 tahun lebih. Mas ya, akan menunjukkan kita kesaksian beliau bahwa di tempat ini ternyata juga ada sebuah tempat mistis ya. Dengan ini banyak pohon kapuk gitu, Pak. Iya. Apa kan Pak, hari ini kita merepotkan dengan Mas ya? Oh iya, apa-apa. Kita tunjukkan yang dimana itu kampung gaib itu, biar jelas. Ya, ini Mas memang ini di gunung kan ya? Iya. Sabar. Jadi kalau ketemu kan Mas bisa menginformasikan bahwa memang betul-betul di gunung ini ada kampung gaib, Mas ya. Jadi tidak hanya cerita bohongan bahwa ini kampung gaib ini memang betul-betul adanya, gitu ya. Ya, jadi tidak hanya perkampungan manusia, Pak ya. Oh iya. Makhluk halus pun memiliki kampung gitu loh. Betul atau kampungnya di sini. Makanya di sini banyak para ritual di sini itu ingin mencari ide, dan akhirnya banyak yang bisa komunikasi dengan warga kampung gaib itu, Mas. Gitu ya. Tujuan mereka juga seperti itu. Iya betul. Kaitannya gitu ya. Iya betul. Iya, hati-hati banget ini, Mas ya. Dari diri Pak ya. Iya, hati-hati betul. Namanya gunung kan, Mas ya. Pak, di situ baik sekali batu-batu besar. Batu. Nah, iya. Ini salah satunya, Mas ya. Ini ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tengah melakukan ritual di sini, Mas ya. Ada yang di batu di sini, ada yang di sana, bahkan ada yang di atas sana, Mas. Sampai atas sana, Mas. Iya betul. Kita naik lagi apa? Turun? Iya, nah kita kampungnya ada di situ. dekat itu kok, Mas. Pohon itu, Pak. Iya. Coba kita ke sana, Pak. Iya, mari. Ini semakin membuat kita penasaran. Iya betul. Ini di sini saja. Biar tidak, wah ini teman-temannya banyak beli kayaknya. Nah ini, Mas, ini adalah salah satu batu, Mas ya. Di sana pun batu, itu batu. Tapi menurut mata telanjang kita, Mas, memang ini batu, Mas. Di depan kita ini sebetulnya adalah rumah hunian gaib, Mas. Tapi mas-mas semuanya ini mungkin tidak tahu kalau ini adalah hunian. Nah ini salah satu rumah ini kita menganggapnya ini, menyebutnya memang betul-betul rumah ini, Mas. Rumah ini adalah rumah si Buto Ijo ini, Mas ya. Jadi banyak para sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ritual di sini, akhirnya ada yang banyak dikasih berupa batu sejenis batu merah delima kah di sini. Nah di batu ini, rumah ini banyak memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat kepada para ritual, saudara-saudara kita, Mas ya. Apa itu namanya, Pak? Ya, yaitu tadi contohnya ada yang merah delima sebagai usaha. Jadi para ritual itu akhirnya pulang ke kampung halamannya
mendapatkan ilham di sini bahwa di batu yang dekat sini, di depan kita ini, rumah ini memberikan merah delima, akhirnya usahanya di rumah akhirnya bagus. Nah, ini yang di batu sini Mas ya. Iya, iya, iya. Jadi yang di sebelah sana lagi ini ya. Yang ini pun sebetulnya ini rumah besar, tapi tidak begitu megah. Yang ini. Nanti kita lanjutkan yang di sebelah sini Mas ya. Ini batu besar ini Pak? Wah, yang ini. Ini kalau Mas semuanya ini melihat ini adalah batu Mas ya. Batu besar sekali. Coba kita dari sini karena menghadapnya ini menghadap ke sini persis Mas ya. Jadi kita tidak bisa menceritakan nanti penghuninya marah Mas ya. Nah, jadi rumah ini adalah rumah tingkat sangat mewah ini Mas ya. Nah, penghuninya ini sejenis putri Mas. Putri ya. Nah, itu di dalam putrinya sedang, wah, ya. Nah, di dalam ini penghuni ini sangat baik sekali juga. Jadi penghuni-penghuni di sini ini adalah di kampung ini sangat baik semua. Tapi ada juga yang kurang baik, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kita semua. Jadi saya rasa ini baik karena kita tadi sudah komunikasi dengan baik bahwa penghuni putri ini cantik sekali Mas. Penghuni rumah ini. Rumah ini mewah, cantik, dan di dalamnya banyak istilahnya kayak dayang-dayang. Jadi menyerupai istana gitu Pak ya? Nah betul. Rumah ini adalah kayak mirip istana Mas. Entah kayak, tapi kelihatannya putri, tapi bersanggulkan itu kayak pakai mahkota gitu Mas ya. Apakah putri dari kerajaan gitu? Ya kayak kelihatannya sejenis putri kerajaan. Tapi sebangsa makhluk Ya. halus yang kita tidak bisa melihatnya ini. Iya betul-betul. Jadi makhluk di sini ini sebetulnya kalau dilihat dari kita sendiri Mas ya, saya pribadi, makhluknya ini sangat kayak manusia biasa. Terlihat seperti manusia biasa. Manusia biasa. Tapi kita tidak bisa melihatnya Pak. Lihat di sini hanya bongkah batu. Tapi menurut siapa Pak? Pak Sarmin. Pak Sarmin. Iya. Ini merupakan sebuah istana yang dihuni para putri. Ya. Dan dibantu oleh dayang-dayangnya Banyak banyak dayang-dayang. sekali ya. Mungkin ini putri kerajaan siapa gitu kayak gitu. Nah, nanti di sana banyak Oke. suara hidup. Ya. Coba kita Kita ke sana. Oke, Ya. ke sana, yuk. Jadi yang pusat dari pasar apa? Nah, Kampung airnya itu. di sini. Ini kan kampung semua Mas. Ini kampung, rumah-rumah semua. Ini rumah Mas. Dan ini sebenarnya ini ada jalan Mas ya. Ini jalan. Jalan raya gitu. Jalan raya ini. Bagus sekali jalannya. Coba kita sekarang ini nampak secara kasat mata ini ya. Istilahnya kayak naik gunung ya. Iya. Cuma ini adalah jalan lurus, bagus sekali. Seperti jalan aspal. Betul-betul. Jalan aspal di sini. Coba kita naik ke sini lagi ya. Itu ada batu lagi. Iya banyak. Bukan Mas, ini bukan batu Mas. Ini rumah Mas. Oh, rumah juga. Wah ini rumah. Nah, ini rumahnya Pak. Tapi ada kura-kura Pak. Nah, yang ini. Nah ini sejenis kayak betulnya ini adalah rumah. Tapi rumah ini penghuninya kecil-kecil sejenis bajang Mas. Jadi warga atau sahabat-sahabat saudara-saudara kita mengatakan ini adalah rumah tuyul Mas ya. Rumah tuyul Pak. Iya. Jadi ada para ritual di sini. Jadi banyak orang ritual-ritual itu tujuannya untuk mendapatkan kekayaan. Dengan cara melihara tuyul. Nah, bukan. Di sini akhirnya ritual di sini dan di sini menemukan, ya kan, menemukan dan mengajak pulang penghuni di sini. Karena banyak sekali penghuninya. Ini ngumpul, ini rumah besar ini Mas. Memang kelihatannya kecil, cuma besar sekali. Di dalam banyak tuyul Mas. Iya. Dan yang bisa mengajak pulang atau membawa pulang itu hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang bisa istilahnya berkomunikasi dengan penghuni ini. Iya. Ada syarat nggak kira-kira? Ya. Kalau misalnya ini Ya. kita nih mau ingin punya tuyul satu, ada syarat nggak untuk membawa pulang? Nah, ini menurut yang saya tahu pribadi Mas ya, ada syarat tertentu. Apa itu Pak? Memang syaratnya ini biasanya ini kalau yang membawa tuyul ini satu harus yang bersuami, beristri. Kalau laki-laki Kalau harus punya laki-laki istri. harus punya istri, yang istri istilahnya perempuan harus punya suami. Tidak boleh bujangan. Tidak boleh bujangan Mas. Jadi harus ritualnya itu harus yang betul-betul yang sudah punya Nikah. keluarga, ya sudah nikah. Itu
syarat untuk memiliki tuyul di sini mas. Harus semedi di sini gitu mas? Iya, ritual di sini mas. Dan akhirnya banyak ritual ya duduk di sini, kayak masuk rumah ini mas. Di dalamnya mas. Biasanya begitu mas. Di sini. Nanti lagi di sana dengar suara ini mas ya, hiruk pikuk suara ini ya. Di sana ada pasar. Jadi pusatnya dari pasar gaib atau perkampungan gaib itu di sebelah mana? Nah, di sebelah sana mas ya. Di sebelah sana. Agak naik ke atas. Kita naik, kita tunjukkan lagi mas ya. Hati mas ya. Ini mas ya. Ini mas. Ini sebetulnya jalan dari sini mas ya. Ini jalan besar. Ini adalah sebuah pasar yang sangat ramai mas ya. Di sini adalah kayak kota itu mas ya. Pertokoan ya, banyak orang belanja di sini mas ya. Hanya mungkin yang penghuni-penghuni di sana dan penghuni-penghuni di kampung sebelah sana. Di sini banyak sekali aktivitas yaitu jual beli. Tapi kita entah, tapi kalau kita lihat mas ya, ini pakai uang kayak uang kita mas. Jadi aktivitas jual beli di pasar ini seperti jual beli orang pada umumnya. iya betul Dengan alat beli alat tukar itu alat tukarnya menggunakan uang ya kayak uang kita mas. Jadi kalau dipikir aneh ya aneh, tapi kenyataannya memang di sini ini aktivitas jual beli memang betul-betul. Wah, itu yang di sana mas ya, yang di sana itu, wah itu kayak memborong sesuatu di sana. Nah, di sana itu pakai uang ya kayak uang kita ini mas ya. Banyak lagi di sana lagi, dan di sebelah depan ini mas ya, ini juga ada kayak kalau di kota mas kayak apa ya, plaza mas, yang mallnya gitu pak ya? Hah? Mall ya? Mall di sana, depan sana itu. Kalau secara istilahnya mata biasa mas, di sana itu kayak pohon-pohon besar ini ya, ya. Nah, tapi di situ adalah mall mas. Jadi kita harus melalui apa ya, dimensi lain mas ya. Jadi tidak semua orang bisa melihat ya, termasuk saya saat ini dan rekan-rekan juga, hanya jenengan yang bisa melihat dengan mata batin bahwa di tempat ini merupakan pasar, juga ada mall. Nah, di sebelah sana tadi yang itu yang mall, ya yang ini adalah sebuah gerbang. Kita melihat secara kasat mata bahwa ini adalah pohon besar. Ada lubangnya juga, tapi yang di sini adalah banyak para ritual yang di kupu-kupu itu melakukan ritual di sini untuk memasuki dimensi pasar gaib ini. Jadi ini merupakan sebuah pintu gerbang. Iya betul. Nah di sini mas, ini beberapa contoh ini. Ini adalah para ritual-ritual yang di sini mas ya, melakukan di sini ritual ini. Tidak semuanya mudah mas ya. Itu apa itu pak? Nah ini adalah tempat cobek ya. Nah ya ini cobek atau laya mas ya. Kalau ini agak kecil ya cobek lah. Nah, ini adalah tempat persajian untuk ritual untuk memasuki di daerah dimensi pasar ini, yaitu pasar gaib. Dan di sini saya mengatakan ya, di sini bukan ya, dikatakan pasar setan karena kan tidak semua orang bisa melihat keadaan pasar ini. Ya, nah, di sini ritual-ritual ini tidak cukup sekali dua kali, banyak sekali para ritualis kesini yang gagal juga. Tidak semuanya, entah itu dari pemikirannya pribadi kah, ataukah yang dia di sini tidak mau menerima, begitu mas. Jadi tidak semua pelaku ritual yang datang ke sini dengan berbagai macam tujuan dan permohonan itu berhasil. Nah, yaitu, nah di sini tidak semuanya langsung berhasil. Itu tadi ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 40 hari pun ada yang tidak mampu untuk menembus dimensi ini mas. Namanya kita pasar setan mas.
ini Mas ya, kita tunjukkan lagi ini Mas. Di dalam sini Mas ya. Ini sebetulnya ini kalau menurut penglihatan saya, ini adalah sebuah makam. Oh itu ya Pak, ada tulisannya itu ya? Nah ya, di dalam ini ada tulisannya. Ini adalah makam. Jadi banyak ritual-ritual di sini pun banyak yang gagal karena tidak tahu bahwa ini adalah makam Mas. Ini. Nah, di sini di gerbang ini sebetulnya ini adalah gerbang, cuma namanya bisa dihuni oleh jadi pasar setan. Jadi apa ya? Pusatnya? Iya, pusatnya pasar. Itu pusatnya pasar setan. Pasar setan di sini. Pak kalau boleh tahu Pak itu makam siapa? Dan ini sebenarnya saya melihat itu tanda-tandanya ini adalah sebenarnya makam orang-orang dari kerajaan. Jadi kerajaan Mataram masa dulu itu makamnya di sini. Jadi makam di dalam pohon. Iya, sebetulnya mungkin ini dulu makamnya. Iya kan. Jadi makam ini sampai terlilit pohon ini Mas. Terbungkus ya. Nah, terbungkus oleh pohon ini. Jadi akhirnya nisannya masuklah ke dalam lubang pohon ini. Boleh kita tunjukkan yang lainnya lagi Mas? Monggo, ada lagi Pak? Ada. Nah, Siap. di sini, mari kita ke sini. Hati-hati Mas ya. Ini. Kalau mas-mas semua, ya. Di sini ada menunjukkan bahwa di sini banyak ritual, para ritualis ke sini. Ini adalah bekas ritualis yang dulu duduk di sini atau beberapa hari yang lalu di sini. Dan ini nampaknya ini Mas ya. Nah, lihat ya. Di sini Mas ya. Ini adalah batu-batu. Ini sebetulnya kalau dilihat dari, kalau saya pribadi Mas ini melihatnya ini adalah sebuah kantor pusat. Istilahnya kantornya pasar Mas ya. Pasar Senin tadi Mas ya. Di batu-batu ini adalah kursi Mas. Oh ini sebenarnya sebuah ruangan gitu Pak? Ruangan. Ini ruangan. Nah, ini ikut dinding ini Mas sebetulnya Mas. Dari sini sampai sana ini dinding Mas ya. Nah, di sini adalah ruangan ini adalah ruangan untuk pekerja kantor di sini Mas. Iya. Jadi barangkali ada sesuatu jadi dirembukan di sini. Ini kantornya pasar gaib atau pasar setan sini. Ini kursi. Nah, ini kursi yang sebelah sini Mas sebetulnya ini adalah, ini nggak boleh diduduki semua orang ini Mas ya. Bisa duduk di sini Mas ya. Yang kursi ini Mas ya. Yang ini Mas ya. Nah, kita lihat dari sini. Pendek saja Mas ya. Kursi ini adalah kursi kepalanya Mas. Ketua Pimpinannya ya Pak? pimpinannya Mas. Jadi nggak boleh sembarangan duduk di kursi ini Mas. Kalau lainnya ini nggak apa-apa Mas. Untuk tamu atau para pekerja lainnya. Di sana pun ada pekerja kantorannya di sana Mas. Di bawah sana. sana. Dekat situ. Nah, ini adalah untuk tamu. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan tentang keberadaan pasar, kayak apa, cara tukar menukar beli itu Mas ya. Ada keluh kesah masyarakat, ya sama dengan pasar pada umumnya Iya. pada kita Mas ya. Namanya pasar setan. Namanya pasar setan Mas ya. Jadi Pak Sarmin, ya, Iya, iya. mungkin ini yang terakhir Iya. untuk sebenarnya tadi ingin kita tanyakan, cuman jenengan masih sangat antusias untuk menceritakan sebuah lokasi yang sangat keramat ini, sangat miskin. Adakah pengalaman yang membuat jenengan tentunya tidak akan terlupakan seumur hidup di tempat ini atau tentang tempat ini? ini Mas ya. Ini pada suatu malam Mas, pertama datang ke sini Mas ya. Namanya juga di hutan Mas ya. Kita datang di kampung oleh saudara-saudara kita ritual yang ada di gubuknya tadi di bawah Mas ya. Iya, yang gubuknya di bawah itu. Di bawah tadi. Dan di situ kita kelaparan Mas. Para ritualis juga di sana itu juga lapar Mas. Dan akhirnya saya tertidur di sana. Dalam keadaan lapar itu, tertidur tapi dikatakan tidur. Waktu kelaparan malam itu Mas ya. Di waktu malam itu lapar itu. Perut sudah lapar, mau mencari makanan juga keadaannya hujan lebat. Jadi kita tidak bisa kemana-mana Mas. Dan akhirnya dalam kelaparan kita, perut kita sudah keroncangan, betul-betul keroncangan.
akhirnya kayak tertidur gitu Mas ya. Di dalam tidur itu kayak sekejap, tapi tidak sekejap Mas, ada perjalanannya, yaitu ada seseorang mengajak membeli makanan Mas. Itu di mimpi atau di nyata? Nah kayak Setengah tidur, setengah tidur, setengah sadar, setengah tidak sadar Mas ya. Ini posisi hujan Pak ya? Posisi hujan lebat Mas, tapi kayaknya waktu itu saya diajak datang ke sini, tempat ini kayaknya nggak tahunya memang betul-betul tempat ini. Dan di sini Mas akhirnya membeli makanan, dan akhirnya saya makan dengan lahap sama saudara kita yang mengajak itu, makan dengan lahap, dan akhirnya lama kita sambil nongkrong. Terus di situ akhirnya kayak terbangun Mas. Nah dalam terbangun gitu akhirnya sadar bahwa saya tadi kayak apa ya, kayak kepasak, dan akhirnya perut kita sudah kayak seger bugar dan kenyang, sudah kenyang lagi Mas. Yang awalnya tadi merasa lapar dan keroncangan banget Mas. Setelah mengalami peristiwa tadi akhirnya sadar-sadar kenyang. Nah, dan dari awal itulah jenengan bisa meyakini dan mengetahui bahwa tempat ini memang perkampungan gaib atau pasar setan. Iya betul, karena di sini akhirnya teman-teman kita mengajak ke sini, dan itu betul-betul Mas diajari cara ritual di sini, akhirnya ketemulah di sini bahwa di sini memang betul-betul ini adalah pasar setan. Jadi sebuah pengalaman yang luar biasa sekali yang jenengan alami. Iya. Di samping jenengan sendiri juga sidik paninggal, bisa kita katakan seperti itu. Orang yang sampai saat ini pun bisa melihat ya Pak, di sini masih banyak. Iya, betul. Selain manusia juga ada makhluk lain ya, selain manusia ya. Iya. Jadi pengalaman siapa namanya Pak Sarmin. Pak Sarmin ini yang berada di lereng gunung apa? Gunung Lirang ini. Gunung Lirang ya. Ini yang hidup di sini udah lebih dari berapa? 10 tahun ya Pak? 10 tahun lebih. Yang awalnya rumah jenengan kan yang di bawah pohon. Iya. Yang di bawah sana itu kan ada gubuk-gubuk itu, saudara-saudara jenengan juga. Dan ternyata di sini Pak Sarmin itu boleh kita agak sedikit umur ya. Iya. Tidak kekurangan makanan karena di sini ada pasarnya. Gitu Iya ya, betul. Pak Sarmin, terima kasih ya sudah sama-sama bersedia mengantarkan eksplor sebuah tempat yang kalau kita ceritakan ini memang seperti sangat tidak masuk akal. Betul. Tapi manusia memang percaya tidak percaya, kita hidup itu berdampingan Pak ya. Betul sekali, betul. Jadi semoga tayangan kali ini bisa menjadi wawasan tambahan kita bahwa di tanah Jawa ini masih banyak tempat-tempat mistis, tempat-tempat misteri yang tentunya berada di lereng-lereng gunung Betung. Makanya terima kasih ya. Karena ini sudah sore, jadi kami mohon pamit. Kita nanti bareng turun kembali sekalian ke rumah jenengan. Jadi mungkin lain waktu kita sowan lagi di sini. Mungkin panjenengan sehat dan sukses selalu. Rahayu.